waktu nenek aku nggak ada itu aku tuh merasa kayak aku sekarang tuh deket sama siapa aku nggak tahu. Aku sama mamaku sendiri pun itu nggak terlalu dekat guys, nggak terlalu dekat karena mungkin aku anak tengah ya, aku nggak deket sama mama, nggak deket sama papa. Kalau papa aku itu lebih deket sama kakak aku yang bukan sih, kakak aku yang pertama kan udah punya anak. Papa aku tuh lebih deket sama anaknya kakak aku gitu. Terus kalau mamaku tuh lebih lebih ini sih, fokus perhatiannya tuh lebih ke adik aku karena adik aku kan masih kecil, apalagi sekarang mau masuk SD kan, jadi ya aku mikirnya kayak udah sibuk masing-masing doang. Mungkin mereka tuh mikirnya aku udah gede, aku bisa gitu loh. Bahkan aku kayak pernah di masa pernah di fase aku nggak punya uang, waktu aku di kosan nggak punya uang gitu kan, bener-bener nggak ada saldo sama sekali gitu kan. Aku tuh nggak ngechat papa, nggak ngechat mama, nggak. Aku tuh usaha sendiri gimana caranya aku bisa makan atau aku dapat uang hari ini gitu kan. Untung ya waktu itu aku tuh kerja di ini, di bar and lunch waktu tahun 2021 itu, masih 2020 kalau nggak salah, itu kan ada bar lunch di Surabaya. Dia tuh baru tutup tahun 2022. Aku kerja di situ hampir 2 tahun guys. Itu bosnya baik banget sama aku, ngerti sama aku, orang-orang di sana juga baik sih. Jadi apa ya, kadang tuh aku pulang tuh kalau order Grab itu nggak boleh bayar, jadi yang bayarin itu pihak manajemennya, aku nggak ngeluarin uang buat bayar gitu kan. Kapan balik hitamnya, apanya, rambutnya? Balik hitam kalau nggak salah udah lama sih, kayaknya 2 mingguan deh, kayaknya ya, aku lupa. Makanya sekarang tuh kalau aku tuh bingung ya, kalau suatu saat amit-amit ya, amit-amit orang tua aku nggak ada, yang masih aku bingungin dan yang masih aku pertanyakan itu, kalau misal mama atau papa aku nggak ada gitu, aku tuh sedih nggak sih gitu loh. Karena apa ya, aku tuh takut rasanya hambar gitu loh. Aku tuh takut rasanya hambar gitu aja. Aku tuh takut kalau aku tuh nggak nangis gitu loh. Terus sekarang kenapa tinggal sendiri? Kenapa tinggal sendiri? Karena apa ya? Papaku pun papaku pun sibuk. Papaku sibuk sama kehidupannya sendiri. Sama sama ini loh, sama anaknya kakak aku. Mamaku jauh guys. Aku sama mama itu udah bisa berapa lama ya, 3 tahun kayaknya, 3 tahun
udah nggak tinggal lagi sama mama gitu. Terus kalau papa aku sih, aku tuh sebenarnya pengen tinggal sama papa aku kan, jujur. Tapi karena itu loh, tadi kan aku bilang kan, aku tuh takut. Nenek aku sebelum meninggal pun kayak pernah bilang gitu loh, kayak aku tuh harus hati-hati even sama papaku sendiri pun aku tuh harus hati-hati karena papaku juga duda kan, duda lama, cowok gitu kan, apalagi aku ini cewek, terus tinggal cuma serumah sama aku gitu loh. Takutnya tuh, ya takut aja lah gitu lah. Makanya aku tuh parno guys, aku tuh parno sendiri. Sebenarnya kalau tinggal sama papa juga nggak masalah gitu loh, tapi aku tuh parno sendiri. Aku sebenarnya ngekos tuh nggak boleh kan, tapi ya aku menentang lah karena waktu itu aku juga bisa bayar sendiri kan. Jadi kayak ya udah aku mau kos aja, tuh juga aku yang bayar gitu loh. Tapi juga waktu itu masih ini sih, masih minta-minta dikit lah, minta sedikit buat apa ya, buat token mungkin, buat listrik gitu doang, sama buat ini kalau beli sabun doang. Minta berapa sih, 500 kayaknya, sisanya kan aku sendiri yang handle. Kalau trauma sih kayaknya aku tuh, jujur aku tuh 2020 pernah ke psikolog guys, aku pernah kena mental gitu kan, tapi puji Tuhan ya semuanya lancar. Aku berobatnya pun kayak nggak ada setengah tahun itu udah sembuh, karena juga aku sendiri tuh balik lagi ke aku yang orangnya tuh bodo amat, aku nggak mau berlarut-larut gitu loh. Kalau trauma iya, itu temen aku yang komen itu, yang pin itu, dia dulu tuh temen aku sekolah. Aku dulu pernah dilecehin sama bapak kos aku guys. Awalnya aku diem, aku nggak cerita ke siapa-siapa, sampai akhirnya aku tuh cerita ke guru BK aku yang di sekolah. Aku cerita kalau aku tuh jarang masuk. Kenapa? Aku kan jarang masuk sekolah gitu kan, ditanya kenapa, aku keluar kamar pun aku tuh takut, karena kan kos aku dulu tuh modelnya itu, waktu aku SMA ya, waktu aku zaman sekolah, kos aku tuh modelnya rumah gitu loh, rumah tapi banyak kamar gitu loh. Jadi kalau mau ke toilet itu harus keluar, dan itu kan pasti pasti ketemu orang yang punya kos ini kan. Aku tuh harus ngelewatin dia, aku tuh takut, aku tuh males gitu loh. Jadi aku tuh jarang masuk, bahkan aku tuh jarang di kosan. Aku tuh entah pergi kemana, entah pergi ke staycation atau pergi, pokoknya pergi main lah gitu. Item-item apa sih anjir. Terus ya udah, itu first time sih aku cerita ke guru aku kalau aku dilecehin. Akhirnya guru aku ini nelpon keluarga aku kan, keluarga aku datang, yang jemput aku ini tuh saudara aku ini tuh guru kan, guru juga, guru SMA gitu loh, datang jemput aku karena tempat dia itu sama kos aku tuh deket gitu. Tante aku jemput lah itu karena balik lagi ya, tadi kan aku cerita karena aku dari kecil itu nggak dibiasakan ini loh, apa ya, nggak dibiasakan buat menyuarakan, tau gak sih, kalau aku ngomong pun aku nanti salah gitu loh.
aja diem, karena pernah kan aku tuh pernah ngomong tapi malah diginiin. Ya salah kamu sendiri lah, orang kamu pakai baju kayak gini, pakai baju kayak gitu. Waktu itu sekolah aku pakai tertutup pun, pakai baju panjang pun, pakai celana panjang pun, ya namanya juga orang otak kotor, ya namanya juga orang porno, orang sange, ya orang sange mau gimana lagi gitu kan, mau kita mau nutup aurat atau enggak gitu kan, namanya orang punya pikiran kotor kan, ya. Jadi makanya aku tuh nggak mau cerita, guys, nggak mau cerita karena itu kalau cerita pun aku disalah-salahin gitu loh. Karena sebenarnya kalau tujuan orang cerita itu kan pengen ini ya, cuma pengen didengerin doang. Kalau misal kamu nggak bisa ngasih saran itu ya udah, tapi dengerin aja lah aku ngomong gitu loh. Perutnya nggak ada udel, ada cuma ketutupan celana coy. Iya padahal bapak kosmu itu iya bapak kosnya udah tua, hampir umur 70, jadi waktu itu tuh, nah aku kan sempat pindah kamar. Dulu itu kamar aku sama kamar dia itu deketan, jadi gini ya, ini kamar dia nih, ini kamar dia. Nah di belakangnya sini tuh udah kamarku, jadi kamar dia sama kamarku itu ada pintu. Di kamarku itu ada pintu, tapi kalau dibuka itu nembus ke kamarnya dia gitu loh. Jadi bayangin aku tuh takut apa di situ, aku tuh takut gitu kan. Bayangin subuh-subuh jam 4 dia ketuk-ketuk kamar aku. Jam 4 anjir, ngapain? Kos aku sama sekolah itu deket banget. Aku cuma keluar ini kan ini rumah dia ya. Aku tuh cuma lurus ke depan doang tuh udah nyampe sekolah gitu. Jadi kalau mau bangunin aku buat sekolah juga ngapain jam 4 anjir gitu kan. Toh juga orang yang di kosan tuh cuma 5 orang, cuma 5 anak dari aku gitu kan. Sampai akhirnya aku tuh pindah kos, terus pindah kos juga gak enak karena kos aku itu angker kan. Akhirnya aku pindah sekolah juga. Sebenarnya yang bikin aku pindah sekolah itu faktor trauma juga sih, karena kan kalau di lingkungan yang sama itu pasti kepikiran terus kan. Aku masih di lingkungan yang sama, bayangin ya pas aku pindah, bapak kosnya tuh bilang kayak gini, kamu kenapa pindah, kamu takut ya? Anjing gak sih? Dia tuh bisa-bisanya tuh bilang takut ya gara-gara bapak kemarin. Kalau ini loh, aduh, kalau manusia kalau dia salah ya, oh iya maafin bapak ya, bapak gini bapak salah, bapak hilang, bapak gini lah pokoknya. Itu enggak, dia itu bisa dengan santainya ya. Pas aku pamitan, aku tuh masih tahu sumpah, aku masih berpamitan gitu kan, masih saling. Dan di depan aku itu di depan kos itu ada keluarga aku tuh ada kakak aku, ada tante aku, ada pacar aku dulu zaman sekolah. Bayangin dengan santainya tuh dia bilang kayak gitu. Waktu itu kan aku pamitannya di kamar, nah kamar dia itu sama
pintu keluar itu deketan, orang ini kamarnya, terus ini tuh udah halaman depan, ini kamar, ini udah halaman depan, keluarga aku tuh di halaman depan. Aku tuh pamit masuk kamarnya kan, aku nggak takut lah karena kan di depan ada banyak orang gitu kan. pamit pamit dengan kayak, Pak, maaf ya, aku nggak bisa perpanjang kos di sini lagi, aku mau pindah. Alasannya waktu itu karena aku ini mau sekamar sama teman aku gitu kan, bukan alasan, tapi emang itu alasannya gitu kan. Terus bapaknya kayak bilang kayak gitu, kayak kenapa kamu takut ya, orang gila nggak sih, bisa-bisanya kayak bilang kenapa kamu takut ya gara-gara bapak kemarin. Bayangin ya, pagi-pagi nih aku pamitan sekolah, dia tuh geret aku masuk ke kamar, aku mau dijatuhin ke kasur ya. Waktu itu tenagaku, untung ya aku kan masih muda ya, dia udah tua gitu kan. Tapi setua-tuanya orang, kalau dia laki-laki pasti tenaganya juga lebih lebih besar dong. Waktu itu kayak aku hempasin gitu dong, kayak aku langsung keluar. Di depan aku tuh setiap pagi di depan kosan aku itu rame kan, karena di depan kosan itu tempat parkir gitu, jadi rame sama anak-anak yang sekolah gitu. Itu sumpah aku kayak no banget. Sampai aku sekolah pun ya, aku tuh ngambil ekskul yang pulangnya itu malam, ngambil teater. Bayangin, aku awalnya yang nggak suka teater, jadi aku ngambil teater yang pulangnya tuh jam 10 malam. Bayangin. Ayo Tuhan, jiwamu kok gak ngomong, aku kesana. aku aku waktu itu katanya ngomong kan, cuma ya apa ya, waktu itu kan juga masa-masanya lagi deket tuh, aku tuh juga ngomong yang masalah ini tuh ya sih baru-baru ini, jadi kayak kebongkar semua gitu loh. Waktu itu juga ya, waktu itu guys, papa aku tuh udah mau bawa polisi ke sekolahan. Bayangin, udah mau bawa polisi ke sekolahan karena waktu itu aku di sekolahan juga dilecehin sama temen aku anak teater. Aku juga di sekolah tuh dilecehin sama temen aku anak teater juga. Dikit-dikit makin ramai nonton. Iya, soalnya malam, jadi orang-orang kalau malam gini rame. Nggak jadi di waktu sama stok. Enggak deh kayaknya, nggak jadi deh kayaknya. Nggak tahu sih. Aku tuh yang ini yang bikin aku pindah sekolah itu ya karena itu aku dilecehin sama temen aku sekolah gitu kan. Jadi waktu itu kejadiannya juga nggak terduga banget ya, kebongkar semuanya itu ya waktu barengan aku dilecehin sama teman aku sekolah, terus dilecehin sama bapak kos. Aku dilecehin sama teman aku sekolah, aku lupa namanya siapa, Ricky kalau nggak salah deh. Ricky kalau nonton awas ya, aku udah nggak takut sekarang. Nah waktu itu waktu teater, aku kan teaternya ini aku anak musik, aku yang bagian nyanyi kan, aku anak musik. Siapa ya namanya, lupa aku. Masa Anang sih sing ngelecehin aku itu loh. Nah waktu itu kan anak-anak itu lagi di aula, aku lagi di ruang musik. Di ruang musik itu aku tuh mau ambil apa ya, HP kalau nggak salah, mau ambil HP. Jadi ruang musik itu posisinya itu gimana ya, posisinya aku lupa anjir. Kalau nggak salah tuh ada dua pintu, jadi
kayak letter T gitu loh. Jadi kayak seret sini sini pintu, tapi yang sebelah kiri ini pintunya udah nggak aktif. Jadi kalau mau masuk itu harus ke yang pintu kanan gitu kan, gitulah pokoknya. Jadi letter T dan T nya tapi T kebalik gitu loh, seret 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 gitu. Jadi kalau mau masuk itu ke pintu yang kanan. Masuklah aku ke pintu kanan, aku mau ambil HP karena waktu itu aku lagi mau hafalin lirik. Karena waktu itu teaternya kurang 3 hari atau kurang berapa hari, 3 hari kalau nggak salah, kurang 3 hari kita teater. Jadi latihannya kan menggebu-gebu tuh, kayak latihan terus latihan gitu kan. Nah ini temen aku yang komain ini juga, dia sama anak teater juga, sama kayak aku, dia juga nyanyi sama kayak aku kan. Jadi waktu itu aku ambil HP, tas aku kan ada di pojok gitu kan. Dia tuh kayaknya ngeliat aku masuk, karena dia ngeliat oh cewek sendiri ini masuk. Akhirnya dia nyusul masuk. Habis itu pintu yang kanan dikunci sama dia, dikunci. Aku kan nggak tahu ya, aku tuh nggak mikir aneh-aneh, aku tuh nggak mikir kotor, nggak mikir oh kalau dia tuh mau ngapa-ngapain aku, enggak. Karena aku mikirnya apa ya, oh dia mungkin mau istirahat, karena orang musik juga biasanya dibuat anak-anak buat istirahat gitu kan. Akhirnya aku mau keluar kan, udah bawa HP nih aku, sama bawa botol minum, ingat banget bawa botol minum. Aku mau keluar, terus dia tuh tiba-tiba kayak lari nutupin pintu gitu kan, kayak dia ada gitu, kayak jangan nggak boleh keluar gitu kan. Terus aku bilang ngapain sih gitu kan. Terus dia tuh kayak maju ke aku, otomatis kan aku mundur. Nah kalau semakin mundur ini tuh di belakang aku ini tuh ada drum guys, ada drum. Terus di sini tuh ada tembok gitu kan. Aku mundur otomatis ke tembok kan. Ini udah di depan aku. Akhirnya dia tuh kayak mau apa namanya, mau gendong gitu loh, mau gendong aku. Dan dia udah nyium aku, anjir, udah nyium, bener nyium. Aku tuh teriak, gobloknya aku itu kan ruang musik, namanya ruang musik itu kan kedap suara toh. Aku kayak mikir wah anjing, percuma dong aku teriak gitu, karena ini juga ruang musik, kedap suara banget. Karena sekolah aku dulu tuh bagus guys, sekolah aku bagus, ruang musiknya juga oke banget gitu loh. Akhirnya aku muter otak, aku tendang lah itu tititnya, aku tendang, dia jatuh. Ih, kayak ada suara. Dia jatuh. Akhirnya aku lari ke pintu yang sebelah kiri. Nah, ke pintu sebelah kiri tuh mati, kuncinya tuh ada kunci mati gitu loh. Aduh, mana aku udah bingung banget, aku udah nangis itu kan. Akhirnya aku ke pintu kanan, aku bisa keluar, aku lari anjir, aku nangis. Habis itu aku pulang ke kosan. Aku nggak ikut latihan waktu itu. Aku bener-bener pulang nangis, aku di kosan, gak berani cerita. Tapi besokannya aku sekolah tuh kayak I'm happy gitu loh, kayak nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Dan itu pun gimana ya, kita juga masih ketemu karena kan satu ekskul ya. Ekskul waktu itu juga teater juga, waktu itu ada ini kan, ada apa namanya, ada acara ya, kayak aduh ya udah deh. Aku tuh mikirnya gini, aku bakalan cerita kalau teater ini udah selesai gitu kan, kalau pentas ini udah selesai aku mau cerita gitu. Akhirnya ya udah selesai pentas itu, aku cerita ke saudaraku ini, ke tante aku ini kan. Itu akhirnya tahu semuanya, mulai dari bapak aku yang ngelecehin aku, temen aku yang ngelecehin aku,
Akhirnya waktu itu mau bawa polisi ke sekolah dan kepala sekolahnya itu minta maaf. Kepala sekolahnya tuh mau kalau nggak usah diperpanjang lah. Aku bilang aku nggak mau, aku nggak mau kalau anak ini masih sekolah di sini gitu. Oke, aku nggak bakal manggil polisi asalkan anak ini dikeluarin gitu loh. Papa aku tuh minta kayak gitu. Yang datang waktu itu tante aku sama kakak aku datang. Papa aku nggak boleh datang karena kalau papa aku ngamuk itu parah guys. Papa aku kalau ngamuk itu serem. Papa aku itu jarang ngamuk, tapi kalau ngamuk itu apa ya, serem gitu loh. Jadi kayak ya gitu lah pokoknya, bikin kesepakatan kayak oke, ini anak ini kita nggak bisa langsung keluarin tapi mungkin diskors gitu. Akhirnya anak itu diskors, aku nggak tahu ya jadi dikeluarin apa enggak, tapi akhirnya aku yang milih keluar sekolah karena aku nggak mau ribet. Aku milih keluar sekolah dan aku milih pindah gitu. Gitu ceritanya. Itu yang bikin aku makin makin apa ya, makin takut gitu loh. Aku tuh dibilang takut sama cowok gitu, iya sih kayaknya. Kalau buat menjalin hubungan gitu iya sih. Sampai aku tuh pernah bilang ke mamaku kayak kayak gini loh. eh Bilang kayak gini kan, mah apa jangan-jangan aku jadi lesbi ya. Aku tuh sempat sampai sampai bilang kayak gitu, bayangin itu saking aku putus asanya gitu kan. Terus mama aku sampai kayak ngawur kamu gitu kan. Sampai aku tuh cerita kan, aku tuh ngomong apa yang aku rasain gitu, karena mama aku ini beda ya. Mama aku ini bisa diajak ngomong gitu. Kalau papa aku tuh orangnya, apa ya, papaku tuh kayaknya 11 12 sama aku deh. Kalau ada orang ngomong cuma didengerin doang tapi nggak tahu mau ngasih saran apa gitu. Akhirnya aku ngomong ke mama kalau ma aku kayaknya mau ini gitu kan. Aku tuh kok ngerasa gini ya ma, kok aku tuh ngerasa ngerasa takut ya, kok aku tuh ngerasa kayak kecewa, putus asa gitu kan. Bahkan waktu itu aku sempet sempet nggak komunikasi sama ayahku loh, bayangin. Itu gara-gara satu dua cowok yang kayak anjing gitu kan. Aku tuh sampai sampai keluarga gue yang cowok ini kena imbasnya gitu loh. Aku bener-bener nggak mau ngomong, nggak mau komunikasi, aku nggak mau keluar rumah. Jadi kayak bener-bener apa ya, aku tuh hidup di dalam ketakutan kan dulu itu. Sampai kerja pun itu aku kan belum sembuh 100% ya. Kerja pun itu aku tuh kayak takut. Tapi untung waktu itu aku kenal sama tante Nike. Namanya tante Nike ini kerja juga kan sama di tempat yang aku kerja ini. Dia tuh nemenin aku. Dia tuh umur 32 tahun, jadi kalau manggil aku tuh bocil gitu kan. Udah cil, kamu tuh gini 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 gini. Jadi apa ya, aku tuh suka, aku tuh seneng seneng gitulah, pokoknya seneng lah. Ada yang masih sepaham sama aku, ada yang masih satu pemikiran sama aku. Kayak tulis aku nggak sih dulu tuh no. Iya kan, akhirnya ya udah, akhirnya aku yang milih keluar. Waktu itu apa ya, yang milih keluar sebenarnya ya guys ya, oleh mau keluar itu juga repot kan waktu itu karena aku udah masuk semester 2 tuh. Aku mau keluar sekolah pun itu kalau mau daftar lagi itu susah ya toh. Akhirnya mau nggak mau,
uang lebih, ibaratnya kayak nyogok sekolah gitu lah, nyogok sekolah buat aku biar masuk, biar nggak ketinggalan kelas gitu kan. Sampai akhirnya aku kayak daripada nyogok nyogok ngeluarin uang gitu kan, aku milih kayak udah deh sekolahnya tahun depan, karena umur aku pun waktu itu masih muda. Aku SMA itu umur 15 tahun apa 14 tahun ya. SMA kelas 1 itu umur 14 tahun, itu aku masih muda loh, karena tahun kelahiranku juga aku waktu itu masih tergolong muda toh. Sekolahku dulu kecepatan. Ya udah, kalaupun aku SMA-nya 2 tahun lagi, itu umurku juga masih pas, masih cukup gitu loh. Enggak, aku waktu itu SMA kelas 1 umur 14 lah, 14-an, belum 15. Aku masih inget banget kok waktu itu ngerayain ngerayain umur 16 tahun gimana gitu. Oh, sekolahnya duluan. Aku aku nggak tahu ya, aku kayak kecepatan atau kepintaran, aku nggak tahu. Tapi aku dulu ingat banget waktu aku TK, aku tuh langsung sama gurunya itu langsung ditaruh di TKB gitu kan. Karena waktu itu menurut aku TK itu terlalu easy. Terus gurunya juga bilang ke mama kan kalau anak ini tuh nggak cocok ditaruh di TK gitu loh. Akhirnya TKB belum lulus, aku langsung didaftarin SD gitu. Bahkan itu aku sekolahnya kan udah mundur ya, udah mundur setahun. Itu pun aku di kelas di sekolahku yang baru itu tuh aku masih masuk yang paling muda. Aku tuh masih adik gitu loh di situ, masih umur 16. Umur 16 aku masuk, teman-teman aku lainnya udah umur 17 tahun. Semuanya sekolahnya keduluan. Untung ya di sekolah tuh aku termasuk cepat tanggap, tapi aku nggak terlalu cepat menanggapi antek wes. Aku dulu di sekolahku yang lama itu aku sempet sempat musuhan sama guru aku yang TK anjir, karena nggak tahu kenapa ya, orang itu tuh selalu mengincar aku buat maju ke depan. Buat maju ke depan itu it's always, kenapa sih, kenapa banget. Tapi kalau bahasa Inggris itu aku cepet banget nangkep bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan. Pokoknya aku di bidang pelajaran yang lain tuh aku cepet, tapi kalau di matematika itu aku nggak bisa terlalu cepet gitu. Aku bisa, tapi aku harus mikir dulu gitu loh, tau gak sih? Dulu aku tuh
sekolah awalnya itu SMK, ambil apa sih namanya, kayak kayak gambar bangunan gitu loh, jadi kayak desainer lah, kayak desainer gedung gitu, apa sih, iyalah gitulah pokoknya. Terus pindah sekolahnya itu aku jadi ke kecantikan, karena sebenarnya yang minta aku ke desain gambar ini itu papa aku guys. Papa aku tuh dulu tuh papa aku tuh pengen anaknya jadi desainer, of course, karena mungkin harapannya cuma di aku karena kakak aku udah lulus kan, makanya aku dimasukin di situ. STM anjir, aku dimasukin di STM, bayangin. Anak sefeminim aku dimasukin di STM gitu loh. Aku ingat banget dulu waktu pertama kali aku masuk sekolah gitu kan, masih masa apa sih, MPLS gitu kan, jadi kan kumpul tuh di aula gitu kan, kumpul di aula. Terus ada kakak kelas gitu, kakak kelas tuh kayak ngeliatin aku, terus dia tuh kayak lapor ke kepala sekolah atau ke guru gitu lah. Akhirnya kayak belum selesai, masih di pertengahan MPLS gitu, aku tuh dipanggil di kantor, di ruang kepala sekolah. Aku dikatain, kamu pakai eyeshadow ya, kamu pakai alis ya. Sampai aku, what, ngapain anjir, aku ngapain. Aku tahu ya, aku lagi sekolah, jadi aku tuh tahu harus gimana dong bersikap gitu kan. Sampai aku tuh cuma diem doang karena aku masih bingung kan, maksudnya. Terus gurunya ini tuh datang ngambil tisu basah, terus alis aku nih digorok-gorok gitu kan. Sampai aku tuh heran gitu loh, siapa sih yang ngelaporin aku. Nah terus juga di sekolah gue STM ini tuh kan juga banyak cewek, ya nggak banyak sih ceweknya, mungkin kayak cuma beberapa biji gitu kan, tapi kayak hampir semua cewek di situ tahu sama aku, kakak kelas aku gitu, dan selalu ngatain aku kalau aku ini tuh putih penyakitan gitu. Sampai aku tuh bingung kan, orang putih penyakit tuh gimana sih gitu, orang putih penyakit itu maksudnya apa gitu kan. Sampai aku tuh dikatain kalau aku ini Merkuri, sampai banyak lah anjir pokoknya. Tapi untung ya aku kayak nggak mau dengar, aku bodo amat gitu kan, karena aku tahu mereka tuh kayaknya iri gitu loh. Aku dikatain kayak putih penyakit, dikatain Merkuri, terus dikatain banyak lah pokoknya anjir. Bahkan di sekolahku yang baru juga sama gitu, waktu itu MPLS nya itu pas kapan ya, kayaknya pas COVID gak sih, oh enggak anjir, itu udah lama, gak tahu ya tahun kapan gitu. Di sekolahku yang baru juga, nah kelopak mata aku ini kan tipis ya, kalau tipis kan uratnya kelihatan. Terus warna kelopak mata aku ini tuh coklat, aslinya tuh coklat warnanya. Itu masuk sekolah pun ya itu, tapi nggak langsung hari pertama, hari kedua gitu loh. Hari kedua itu aku dipanggil di kantor juga, tapi itu ini beda guys. Jadi mereka tuh curiganya aku pakai alis, pakai apa ini namanya, maskara, pakai eyeshadow, sama pakai foundation gitu. Dioles-oles sama tangan aku anjir, tangan aku digosok-gosok gini. Aku sampai heran, orang-orang ini tuh kenapa sih gitu kan. Aku tuh nggak seputih itu gitu loh, tapi kenapa orang-orang ini tuh nganggepnya aku tuh aneh gitu loh.
sampai kayak terserah pokoknya mau ngapain aku kayak apa kayak, sampai akhirnya kepala sekolahnya minta maaf gitu kan. Mereka minta maaf kayak bilang, oh maaf ya ibu nggak tahu kalau kamu tuh ini soalnya tadi itu ada yang laporan katanya kamu tuh sekolah pakai make up gitu kan. Sampai aku tuh heran lah, ini kan yang aku masuk ini kan sekolah kecantikan nih, kalau misal aku make up juga bukan aku doang, kalau misal aku atau siswi lain yang make up asalkan make upnya itu masih di batas wajar, is okay itu kan. Karena di formulir sekolah, di formulir kita daftar sekolah itu ada kayak peraturan kalau anak kecantikan itu nggak apa-apa make up tapi nggak boleh tebel, karena itu menunjukkan kalau sekalian promosi gitu, lo tau gak sih, kayak sekalian promosi, oh ini lo anak kecantikan dari sekolah mana gitu lah. Itu sih yang bikin aku agak aneh sama ini, sama lingkungan sekolah. Jadi aku tuh lebih suka ikut organisasi biar aku nggak ikut pelajaran di kelas. Jadi kayak aku tuh sibuk di luar, sibuk OSIS atau sibuk apa ya, ya pokoknya sibuk ekstra gitulah. Nah dulu aku juga anak pramuka banget kan, dari SMP aku tuh suka pramuka gitu kan. Ya gitulah. Tapi kalau diomongin kangen gak sih sama masalah sekolah itu, kangen. Masa apa ya, masa-masa sekolah tuh paling enak sih, paling enak